Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma la mani'a lima, Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma faqihna fi dinik wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna al-ikhlasa fil qawli wal 'amal wa zidna 'ilman ya arhamar rahimin. Qala al-imam al-hafidh Abul Fida Ismail ibn Umar ibn Katsir rahimahullahu ta'ala al-mutawaffa sanah 774 min al-hijratin nabawiyyah fi kitabih ikhtisar ulumil hadis. Sudah selesai kemarin penjelasan mengenai al-adalah wal dhabt wa kaifiyatu ma'rifati dhabtir ruwat. Ya, bahwa diantara metode yang ditempuh oleh para ulama mutaqaddimin dalam menentukan dhabt seorang perawi adalah sabrur riwayah, dengan menghimpun semua riwayat-riwayat seorang perawi, ya, kemudian dibandingkan dengan riwayat dari rawi-rawi thiqah, ya, rawi-rawi thiqah yang juga meriwayatkan dari guru tersebut. Nah, summa qala rahimahullahu ta'ala wa ta'dilu maqbulun min ghairi sabab min ghairi dzikri sababi li'anna ta'daduhu yatul faqubila itlaquhu bi khilafil jarhi fa innahu la yuqbalu illa mufassara li ikhtilafin nasi fihi fil asbabil mufassiqah faqad ya'taqidu dhalika al-jarihu syai'an mufassiqa fayudha'ifuhu wa la yakunu kadhalika fi nafsil amr aw 'inda ghairihi fi nafsil amri aw 'inda ghairihi falihada ishturita bayanus sababi fil jarhi. Nah, kata beliau, kata Ibnu Salah rahimahullahu ta'ala, wa ta'dilu maqbulun, bahwa ta'dil, dan saya kira jar wa ta'dil saya kira sudah jelas, ya. Nah, at-ta'dil itu makbul, tetap diterima, min ghairi dzikri sabab, walaupun tidak disebutkan sebabnya. Nah, sebagaimana yang sudah maklum ladaikum, saya kira sudah belajar semua, ya, dhabit jar wa ta'dil dan semua masail yang disebutkan di sini. Saya nggak tahu sudah belajar dhabit jar wa ta'dil belum? Itu kelas yang lanjutannya. Nah, al-jarh dan ta'dil, al-jarh yakni mengkritisi seorang perawi baik dari sisi adalahnya maupun dari sisi dhabitnya ataukah yang berkenaan dengan keduanya. Ya. Jarah pada adalah masalah dikatakan fulan disebutkan, ya, dikatakan fulan nam yasraq, ya, yashrabul khamar masalan, yashrabu al-khamar, atau fulan yakdzib, atau fulan muttaham bil kadzib. Ini berkenaan dengan al-adalah, berkenaan dengan al-adalah. 6. Ataukah sifatnya umum dikatakan fulan dhaif dan yang dimaksudkan adalah dhaif pada adalahnya. Nah, adapun ta'dil, maka dita'dil baik dengan ta'dil yang sifatnya dikatakan thiqatun mutqin, ya. Ini kalimat mutqin ini jelas menunjukkan apa? Ta'dil. Kemudian imam, hafidh dan semacamnya. Ataukah dengan sekedar kalimat thiqah. Nah, ini ta'dil. Dan baik al-jarh maupun ta'dil itu terbagi menjadi dua. Terbagi menjadi dua, ada yang mubham dan ada yang mufassar. Ada yang mubham ataupun mujmal, ya, mujmal dan mufassar. Adapun jarh yang mujmal, ya, demikian pula ta'dil yang mujmal, ini adalah jarh dan ta'dil yang tidak disebutkan asbabnya. Enggak disebutkan sebabnya. Kenapa kamu katakan dia thiqah? Ya, kenapa kamu katakan dia thiqah? Kamu katakan fulan thiqah. Kenapa thiqah? Ya, kenapa thiqah? Enggak disebutkan alasannya. Demikian pula ketika mengatakan fulan dhaif. Kenapa dia dhaif? Enggak disebutkan alasannya. Ini adalah jarh dan ta'dil yang mujmal. Nah,
Jadi al-jarh dan ta'dil yang mujmal yakni yang tidak disebutkan sebabnya. Adapun jarh dan ta'dil yang mufassar ya yakni yang disebutkan mengapa dia dijarah dan mengapa dia dita'dil. Misalnya dikatakan fulan sayyi'ul hifdz. Fulan sayyi'ul hifdz. Atau dikatakan fulan yashrabul khamar. Atau dikatakan fulanun kadzdzab. Fulanun kadzdzab. Ya, atau fulan matrukul hadis dan semacamnya. Atau dikatakan fulan yarwi al-manakir. Ini semua disebutkan sebab kenapa dia dijarah. Dia meriwayatkan hadis-hadis mungkar dan semacamnya. Ta'dil juga bisa ditafsir. Semisal dikatakan fulan thiqatun hafidh mutqin. Kata hafidh mutqin ini menjelaskan kenapa dia ditautsik. Ya, kenapa dia ditautsik? Dia hafidh, dia mutqin dalam hafalannya. Nah, atau dikatakan fulan sahihul kitab. Dikatakan fulan saduq sahihul kitab. Sahihul kitab ini tafsir, ditafsirkan kenapa dia diterima, ditautsik karena kitabnya sahih. Kitabnya sahih. Nah, ini contoh-contoh jarh dan ta'dil yang mujmal maupun yang mufassar. Nah, sekarang kata beliau rahimahullahu taala membawakan satu permasalahan. Nah, kapan jarh dan ta'dil itu diterima? Apakah jarh dan ta'dil nanti diterima kalau dua-duanya mujmal, ya, atau cukup dua-duanya mujmal, atau dua-duanya harus mufassar, atau salah satunya harus mujmal dan yang lainnya mufassar. Nah, ini ada 4 pendapat di kalangan para ulama. Di sini penulis rahimahullahu taala hanya membawakan satu pendapat dan ini merupakan qaulul jumhur. Ini merupakan pendapat jumhur al ulama. Taib. Qala rahimahullahu taala wa ta'dilu maqbulun min ghairi sabab. Ta'dil itu diterima tanpa sebab, yakni ta'dil yang mujmal. Jadi kata beliau, ta'dil diterima secara mujmal. Kenapa mujmal? Lianna ta'dadahu yatul. Karena kalau mau disebutkan alasan orang itu ditazkiyah, ya, alasan seorang itu kemudian disebutkan alasannya kenapa ditautsik, asbabut tautsik, apalagi asbabul adalah. Mungkin kalau asbab asbab tausik dalam dobatnya mungkin sedikit ya, siqah, mutqin, hafid dan semacamnya. Tapi kalau adalah seorang perawi, ya, asbabul adalah itu banyak, ya. Asbabul adalah banyak. Nah, bisa masalah dia rajin pulang balik masjid masalah, atau dikatakan dia berdiam dalam masjid sering, ya, selalu habis sholat subuh masalah dia diam sampai matahari terbit, atau dia rajin bersedekah, atau dia keliling rihlah menuntut ilmu dan seterusnya. Banyak asbab, ya. Asbab kebaikan itu sangat banyak. Nah, maka kata beliau lianna ta'dadahu yatul. Ta'dad kebaikan itu banyak. Faqubila itlaquhu, maka diterima secara mutlak. Ya. Ini alasan yang disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullahu taala atau Ibnu Shalah rahimahullahu taala, ya, bahwasanya ta'dil, ya, diterima secara mujmal dikarenakan asbabnya banyak. Asbabnya banyak. Nah, kata beliau rahimahullahu taala bi khilafil jarh. Berbeda halnya dengan al-jarh. Fa innahu la yuqbalu illa mufassara. Karena pada dasarnya al-jarh itu kata beliau tidak boleh diterima kecuali mufassar. Mengapa harus mufassar? Tidak boleh mujmal, li ikhtilafin nasi fihi, yakni fil asbabil mufassiqah. Karena al-jarih, orang yang menjarah itu, ya, berbeda-beda dalam menetapkan ini sebab yang membuat seorang fasik atau tidak. Wa qad ya'taqidu dzalikal jarhu syai'an mufassiqa fa yudha'ifu. Karena terkadang seorang meyakini, orang yang menjarah ini meyakini sesuatu sebagai sebab kefasikan, lantas dia melihat orang lain melakukannya, fa yudha'ifu, maka dia pun melemahkan orang lain tersebut. Wala yakunu kadzalika fi nafsil amri aw 'inda ghairihi. Padahal tidak demikian kenyataannya, yakni itu bukan sebab kefasikan. Ya, sebenarnya itu bukan merupakan sebab kefasikan, atau mungkin sebab kefasikan tapi menurut dirinya, la inda ghairihi, tidak menurut orang lain. Ya, misalnya perkara-perkara yang sifatnya fiqhiyah, ya, perkara-perkara yang sifatnya ikhtilaf ijtihadiyah.
dalam suatu amalan, apakah dia sebagian memandang hal tersebut dibolehkan dan sebagian memandang hal tersebut diharamkan. Nah, kebetulan yang menjarah ini, penjarah ini, al-jarih ini, dia memandang hal tersebut diharamkan. Lantas dia melihat orang lain melakukannya, di mana orang lain melakukannya karena dia memandang itu boleh, lantas dia menjarah. Ya. Dan tentunya jarah seperti ini tidak benar. Masalah hukum makan minum berdiri, masyhur khilaf dalam masalah ini. Al-jarih memandang haram atau paling minimal misalnya makruh, tidak layaklah seorang melakukannya, masalah. Ya. Atau misalnya dikatakan haram. Kemudian dia melihat seorang perawi, ya, yang dia mau ambil riwayatnya, kemudian dia lihat mereka apa? Dia lihat dia minum berdiri. Maka dia pun menjarah. Dikatakan fulan dhaif. Tapi kenapa dia dhaif? Kenapa dia dhaif? Ketika di istifsar dia jawab, karena saya melihat dia minum berdiri. Maka orang yang mengenalnya mengatakan, memang dia seperti itu, madhabnya, apa yang dia yakin dia seperti itu. Ya, bukan haram. Maka yang seperti ini, kata beliau, kata Ibnu Katsir rahimahullah, karena sekarang terkadang qad ya'taqidu dzalika al-jarihu syai'an mufassiqa. Ya. Fa yadha'ifuhu wa la yakunu kadzalika fi nafsil amr aw 'inda ghairihi, atau itu bukan merupakan perkara yang membuat seorang fasik 'inda ghairihi, menurut orang lain atau menurut orang yang dijarah tersebut. Ataukah la yakunu kadzalika fi nafsil amr, atau bisa jadi ya itu bukan pada dasarnya itu bukan perkara yang terlarang sama sekali. Ya, bukan perkara yang terlarang sama sekali. Jelas ya? Nah, kisah yang disebutkan seperti misalnya jarahnya Syu'bah bin Hajjaj kepada seorang perawi, karena ketika dia datang untuk mengambil hadis dari seorang rawi, dia melihatnya kencing berdiri, langsung dia tinggalkan. Dan dia melemahkan perawi tersebut. Nah, tentunya di sini sebabnya ya, nampak jelas ketika Syu'bah melemahkan, kita tahu apa sebabnya. Sebabnya adalah karena kencing berdiri, dan ini ya, imma dikatakan la yakunu kadzalika fi nafsil amr, itu bukan perkara yang membuat orang fasik pada dasarnya, au inda ghairihi, ataupun kalau yang berpendapat misalnya haram, ya, menurut yang lain tidak. Masalah. Nah, kemudian dari contoh yang lain, ya, yang menyebabkan jarh itu harus ditafsir, harus diperjelas, ya. Diriwayatkan juga, disebutkan juga kepada Syu'bah bin Hajjaj rahimahullahu taala bahwa beliau meninggalkan, tidak meriwayatkan hadis dari seorang hanya karena dia menunggangi birdaun. Birdaun itu hewan semacam keledai, ya, tapi bukan keledai. Nah, semacam keledai, birdaun. Nah, maka dia pun meninggalkan hadisnya. Nah, dan juga sebagian ulama pernah ditanya tentang status Saleh Al-Murri. Saleh Al-Murri. Maka ketika dia ditanya tentang Saleh Al-Murri, dia menjawab, ma yusna'u bi Saleh. Mau diapakan haditsnya Saleh? Zakaruhu yawman 'inda Hammad bin Salamah famtakhata Hammad. Ya. Saleh Al-Murri ini pernah disebut namanya di sisi Hammad ibnu Salamah. Namun Hammad bin Salamah ketika mendengarnya dia membuang dahaknya. Ya, apa maksudnya membuang dahak? Jadi orang ini, ya, alim ini berdalil dengan buang dahaknya Hammad ibnu Salamah ketika mendengar Saleh Al-Murri untuk menyatakan bahwa Hammad bin Salamah menjarah orang itu. Padahal ya tidak ada kelaziman, bisa jadi mungkin karena kebetulan mau buang dahak saat itu juga pas namanya disebut misalnya, ya, atau yang semacamnya. Jadi tidak bisa dijadikan indikator. Nah, hal-hal yang semacam inilah yang membuat mengatakan atau jumhur mengatakan harus ditafsir jarahnya. Ya, harus ditafsir jarahnya. Apalagi kalau sudah beda mazhab, ya, beda mazhab. Nah, misalnya dia seorang nasibah, ditanya tentang rawi yang yatasyayya, yang terdapat padanya fikrah Syiah Rafidhah, dan dia seorang nasibah, ya habis pasti dijarah karena beda mazhab. Demikian pula sebaliknya, ada seorang yatasyayya ditanya tentang seorang rawi yang pemahamannya nasibah, ya pasti habis dijarah. Ya, di mana jarahnya di sini tentunya tidak insaf karena hanya dijarah berdasarkan dikarenakan perbedaan mazhab dalam akidah. Nah, maka dan ini bukan hal yang sedikit, bukan hal yang jarang terjadi. Di mana jarahnya terkadang karena ya faktor perbedaan mazhab, ataukah jarah karena faktor-faktor duniawi.
adanya tanafus, ya, kompetisi yang tidak sehat antara dua orang perawi, ya, yang mana dia ini berkawan setabaqat, mereka korin, sama-sama meridkan dari seorang guru, kemudian satunya ditanya tentang yang lain, bagaimana si fulan, dikatakan laisa bisyai. Karena apa? Karena ada persaingan tidak sehat di antara keduanya. Iya. Karena itulah sebagian ulama mengatakan bahwa kalamul aqran ba'dhum ba'dha yutwa wala yurwa. Ya. Kalamul aqran ba'dhum ba'dha yutwa wala yurwa. Bahwa ucapan orang yang sama-sama belajar, sama-sama pembelajar ya kepada seorang guru, ketika mereka saling menjarah satu sama lain, ini enggak diterima. Ini enggak diterima. Ya. Digulung saja, nggak usah diriwayatkan. Dikarenakan apa? Besarnya kemungkinan adanya tanafus yang tidak sehat ketika dua orang itu sama-sama berguru pada seorang guru atau setabaqat dan semacamnya. Baik. Nah, ini beberapa alasan yang disebutkan atau yang biasa disebutkan oleh para ulama untuk menolak jarah yang mubham. Untuk menolak apa? Jarah yang mubham. Baik. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, maka ini pendapat yang pertama, bahwa ta'dil itu diterima secara mujmal, berbeda halnya dengan jarah, dia ditolak atau dia hanya diterima kalau mufassar. Ini pendapat yang pertama dan ini pendapat jumhur al-ulama. Pendapat yang kedua mengatakan bahwasanya pendapat yang kedua kebalikan dari pendapat yang pertama. Ya. Kebalikan dari pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua mengatakan apa? Al-jarah bisa diterima secara mujmal, sementara ta'dil harus mufassar. Ya. Jarah harus jarah boleh diterima secara mujmal, sementara ta'dil harus mufassar. Harus mufassar. Nah, mengapa? Dikarenakan jarah itu ya jarah aib. Ya, jarah itu apa? Aib. Nah, maka tidak perlulah dipertegas, ya. Pokoknya dia jarah sudah, kita percaya dia jarah. Sementara ta'dil, katanya, kenapa ta'dil itu harus ditafsir? Dikarenakan banyak orang-orang perawi-perawi yang asalnya dia dhaif tapi dia yatasanna, yakni bersandiwara di depan orang yang mentakdilnya. Dan ini banyak terjadi, ma'ruf dari Yahya bin Ma'in rahimahullahu taala. Yahya bin Ma'in rahimahullah sudah terkenal, sebagai seorang alim jarh wa ta'dil. Ucapannya diterima. Ya. Maka ketika dia sampai satu kota, ketika dia akan datang satu kota, kedengaran oleh orang-orang di kota tersebut dia mau datang, maka rawi-rawi yang dhaif ini sudah dia hafalkan, dia kumpulkan hadis-hadis sahihnya, hadis-hadis yang baiknya yang dia betul-betul hafal. Sampai ketika Ibnu Ma'in duduk, maka mereka datang untuk membacakan apa? Membacakan hadis-hadis mereka kepada Ibnu Ma'in. Tolong dicek ya hadis-hadis saya ini. Dia bacakan seluruhnya hadis-hadis yang dia hafal betul di situ. Nah, ya tersanna dia bersandiwara. Ini bukan bersandiwara dalam artian tidak benar hadis-hadisnya. Yani dia sengaja menyembunyikan dan tidak menyebutkan hadis-hadis yang dia tidak hafal. Dan itu jumlahnya sangat banyak. Yang dia sampaikan kepada Ibnu Ma'in hanya hadis-hadis yang dia hafal dengan baik saja. Maka ketika mendengarkan hal tersebut, Ibnu Ma'in mensikohkan. Ya, dan ini salah satu alasan mengapa para ulama terkadang tidak menyebutkan, menerima ta'dil Ibnu Ma'in, ya kadang ya, ketika ada indikasi hal-hal yang seperti ini. Ini sudah dilemahkan oleh banyak ulama. Namun, ya, Ibnu Ma'in mengatakan apa? Fulan thiqah. Nah, maka terkadang di antara indikator yang menunjukkan hal ini adalah, atau di antara alasan para ulama menolak ta'dilnya Ibnu Ma'in, dikarenakan apa? Ini fulan rawi dhaif masyhur tapi dia yatasanna amama Ibnu Ma'in. Ya. Karena itulah, karena mungkinnya perawi yang dhaif itu bersandiwara, dan sebaliknya, ya, gampangnya seorang yang, ya, orang kan kalau hatinya baik itu mudah tersentuh dengan kebaikan, kan begitu, mudah tersentuh dengan kebaikan. Ini orang-orang yang para alim ulama jarh wa ta'dil, bisa jadi ada sebagian di antara mereka yang pada satu momen tertentu menggunakan, ini tidak bisa diingkari, namanya faktor manusiawi. Terkadang dalam tanda kutip
ightarra, yakni tertipu dengan kesolehan seseorang. Iya, misalnya kayak Imam Malik rahimahullahu taala. Imam Malik rahimahullah ma'ruf, beliau dikenal sebagai rawi apa? Sebagai salah seorang alim yang la yarwi illa an thiqah. Dia tidak meriwayatkan kecuali rawi yang dari rawi yang thiqah. Tapi bersamaan dengan itu beliau meriwayatkan dari Abdul Karim Ibnu Abil Makhariq. Ibnu Abil Makhariq. Naam, Abdul Karim Ibnu Abil Makhariq. Ini rawi masyhur bidhaf, dilemahkan oleh semua ulama. Imam Malik rahimahullah mentautsik, meriwayatkan darinya. Ya, mengapa? Kata Imam Malik rahimahullahu taala, "Gharrani bi kasrati muksihi fil masjid." Saya kagum, itu membuat saya tertipu. Dia bi kasrati muksihi fil masjid. Dia sangat sering tinggal dalam masjid. Selalu berdiam lama dalam masjid. Ya. Jadi ini kadang hal-hal yang hafalannya jelek tapi karena kesolehannya, ibadahnya mendominasi, membuat terkadang seorang itu ya atifah kemanusiaannya mentausik dia, dan ini tidak selamat seorang pun ya, karena ini sisi manusiawi seseorang. Sebagaimana juga satu contoh, saya lupa Ahmad bin siapa gitu, seorang perawi ya, ditanya ya, bagaimana statusnya orang ini, maka dia menjawab apa namanya, seandainya dia mengatakan, seandainya kamu lihat bagaimana panjangnya jenggotnya ya, bagaimana lebatnya jenggotnya dan semacamnya, la arafta annahu thiqah, kamu akan tahu bahwa apa, dia itu rawi thiqah. Nah, maka alim ini berdalil untuk mentausik seorang rawi hanya dari tampilan luarnya, dengan jenggotnya yang panjang putih ya, kayak orang-orang soleh lah, tampilannya jelas orang soleh. Tidak mungkin ini orang apa namanya berdusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masalan. Jadi berdalil dengan apa? Dengan tampilan fisik, dan ini tentunya perkara yang paling lemah ya. Dalil yang paling lemah, karena tampilan fisik bisa ya, saya kira jelas ya. Nah, maka karena adanya hal-hal seperti ini, terkadang ada seorang alim mentausik bukan dengan sebab-sebab yang tausik yang mu'tabar ya, bukan dengan asbabut tausik yang mu'tabar ya, maka apa? Pendapat yang kedua mengatakan wajib ya, atau la budda minal bayan fi at-ta'dil. Ta'dilnya harus ditafsir. Nah, ini pendapat yang kedua. Pendapat yang ketiga ya, pendapat yang ketiga mengatakan qubila mujmala, dua-duanya diterima walaupun mujmal. Karena al-asal kita percaya dengan mereka yang berbicara. Ya, al-asal kita percaya dengan mereka yang berbicara. Qubila mujmala. Dan yang keempat tentunya kebalikannya, la yuqbala illa mufassara. Dua-duanya harus ditafsir. Dua-duanya harus ditafsir. Nah, tidak boleh mujmal. Baik. Sudah ya? Nah, dan bila syak pendapat yang paling sahih dalam masalah ini adalah pendapat yang pertama, qaul jumhur ulama. Ini di sana masih jaga jarak ya. Di Klaten masih jaga jarak. Hah? Masih jaga jarak. Belajarnya masih jaga jarak ya. Iya. Kalau duduk di pondok ya. Enggak. Taib labas. Kalau ada yang pegel, silakan dipanjangkan kakinya ya, tapi jangan ke arah ke sini. Dan jangan kelamaan. Nah, kalau sudah pegel dilipat kembali kakinya. Perhatikan majelis. Taib. Ini bertiga ya? Berempat? Oh 10. Oh ya, afwan. Yang saya lihat cuma depan kamera. Labas. Jadi pendapat yang rajih adalah pendapat jumhur ulama yang mengatakan bahwasanya al-jarah ya la yuqbalu illa mufassara
ya, la yuqbalu illa mufassara wa at-ta'dil yuqbalu mujmalan. Ini pendapat apa namanya? Jumhur al-ulama. Nah, kemudian Ibnu Shalah rahimahullah membawakan irad. Irad itu adalah suatu apa namanya? Membawakan suatu sanggah, suatu kritikan untuk kemudian dijawab. Qala Syekh Abu Amr yani Ibnu Shalah, mungkin akan ada yang mempermasalahkan, ya. Mungkin akan ada yang mempermasalahkan. Taib, kalau jarah mufassar, taib, kita bisa terima. Tapi masa jarah ta'dil yang mubham nggak bisa diterima? Kenapa jarah yang mubham nggak bisa diterima? Ya. Sementara apa kata beliau di sini? Wa aktsaru ma yujadu fi kutubil jarhi wa ta'dil fulan dhaif aw matruk wa nahwu dzalik. Fa in lam naktafi bihi insadda babun kabirun fi dzalik. Kata beliau, kalau ta'dil yang mubham tidak bisa diterima, ya, gimana caranya? Sementara kebanyakan yang kita temukan dalam buku-buku jarh wa ta'dil adalah apa namanya? Jarah yang mubham atau bahkan apa? Ta'dil yang mubham. Nah, dikatakan misalnya jarah yang mubham fulan dhaif atau matruk. Taib. Ini jarah yang mubham. Nah, kalau dikatakan bahwasanya jarah la yuqbalu illa mufassara, jarah harus mufassar, maka jarah mufassar dalam buku-buku jarh wa ta'dil itu sedikit sekali porsinya. Dibandingkan jarah yang mubham, ya, dibandingkan jarah yang mubham, maka persentase jarah yang mufassar itu sangat sedikit sekali. Kata beliau, kata Ibnu Shalah rahimahullah, kalau kita tidak menerima jarah yang mubham tersebut, maka akan tertutup pintu yang besar. Ya. Wasadaq. Ini irad yang sangat apa namanya? Ini irad yang tepat dalam hal ini. Kalau saya mungkin tadi terbalik bilangnya. Kalau apa namanya? Jarah kalau ta'dilnya mubham, ya. Kalau ta'dilnya mubham, taib. Tidak ada masalah. Toh kebanyakan dalam buku-buku jarh wa ta'dil kebanyakannya ta'dilnya itu mubham. Nah, sekarang masalahnya jarah. Kalau dikatakan jarah la yuqbalu illa mufassara. Nah, lantas kita mau apakan kalam para ulama yang jarahnya mubham dalam buku-buku jarh wa ta'dil. Dan itu bukan jumlahnya 10, 20, bukan 100, 200, lebih. Ya, jumlahnya ratusan. Karena kebanyakan perawi dalam buku-buku jarh wa ta'dil hanya disebutkan, dikatakan fulan dhaif, fulan matruk, dhaifun jiddan, nam la yuktabu hadisuhu dan semacamnya. Ini kan semua jarah yang mujmal, tidak ditulis hadisnya, ya, atau tarakuhu, mereka meninggalkan hadisnya, ya, dan seterusnya, atau fulan wa fulan minal aimma la yarwi anhu, ya, dan semacamnya. Ini semua jarah yang mujmal. Kenapa? Nah, maka kata beliau, kalau jarah yang mujmal tidak kita terima, tetap kita ngotot harus mufassar jarahnya, maka akan tertutup babun kasir. Yani apa? Akan ada banyak perawi yang itu bukan jumlahnya 100, tapi ratusan. Ya. Jumlahnya ratusan perawi yang akan tertutup tidak kita tahu jarh wa ta'dilnya. Dikarenakan kebanyakan ta'dil itu atau kebanyakan jarh itu mujmal. Wajaba, kemudian Ibnu Shalah rahimahullah taala kemudian menjawab irad yang beliau sendiri sebutkan. Taib. Kata beliau, wajaba bi anna idza lam naktafi bihi tawaqqafna fi amrihi li husulir ribati indana bidzalik. Kata Ibnu Shalah rahimahullahu taala, enggak, kita juga tidak menelantarkan jarah yang mujmal tersebut. Taib, kita mengatakan bahwa jarah harus mufassar. Jarah harus apa? Mufassar. Namun kalau ada jarah-jarah yang mujmal, ya, jarah-jarah yang mujmal, maka kita tidak amalkan, dalam artian kita tidak mengatakan fulan dhaif, hanya berdasarkan apa? Jarah yang mujmal tersebut. Tapi apakah ditelantarkan? Kita juga Ibnu Shalah mengatakan tidak juga, kita juga tidak menelantarkan. Tapi tetap kita menjadikan itu sebagai indikator untuk tawaqqafna, ya. Wa ajaba bi anna idza lam naktafi bihi tawaqqafna fi amrihi. Ibnu Shalah mengatakan, ya, walaupun kami tidak mendoifkan perawi yang dijarah secara mujmal, tetap kami tawakuf, ya, dengan dirinya itu, tentang kondisinya, tawakuf li husuli ribati indana bidzalik,
Karena apa? Ada keraguan pada diri kami mengenai rawi-rawi yang dijarah secara mujmal. Tapi sekarang begini masalahnya. Ada dikatakan, misalnya dikatakan fulan dhaif. Ya. Dikatakan apa? Fulan dhaif. Ini bagi ulama yang mengatakan apa namanya? Yuqbalu al-jarh mujmalan. Ya. Mereka mengatakan ya sudah, dia fulan dhaif. Misalnya dikatakan fulannya namanya Ahmad bin Sabit masalan. Ahmad bin Sabit dikatakan oleh alim jarh wa ta'dil, dikatakan dia dhaif. Taib, ini Ahmad bin Sabit dikatakan dhaif. Apakah diamalkan ini qaul dhaif atau tidak? Bagi yang mengamalkannya, perhatikan, bagi yang mengamalkannya akan mengatakan Ahmad bin Sabit dhaif. Kenapa? Ada jarh padanya. Walaupun mujmal kami terima. Ini bagi yang mengamalkannya. Sementara bagi yang tidak menerima jarh kecuali mufassar, apa yang dilakukan dengan kalimat Ahmad bin Sabit dhaif ini? Ya, mereka mengatakan, oh kami enggak terima qaul dhaif ini. Kenapa? Karena ini mujmal. Karena itulah, karena kami tidak menerimanya, kami tidak mendoifkan si Ahmad bin Sabit. Kami tidak mendoifkan dia. Tapi kalau tidak didoifkan, apakah berarti kami terima riwayatnya, kami tausik? Oh enggak juga. Enggak juga. Kenapa? Karena adanya doif, adanya jarah yang mujmal ini membuat kami ribah, ya, ragu-ragu dengan keadaannya. Maka tawaqqafna bihi, kami tawakuf dengannya. Yakni apa? Diperlakukan dia sama seperti rawi-rawi yang majhul. Diperlakukan dia sama seperti rawi-rawi yang majhul. Yani rawi yang majhul kan tidak dikatakan dhaif, tidak dikatakan thiqah, tidak dikatakan saduq, ya kan? Majhul ya majhul. Tidak dhaif, tidak thiqah. Yani yutawaqqafu fi amrihi. Maka Ibnu Salah rahimahullah taala mengatakan bahwa ketika ada seorang perawi yang dijarah dengan jarah yang mujmal, maka tidak kita dhaifkan dia, tapi yutawaqqafu fi amrihi. Kita tawakuf padanya. Kenapa? Karena adanya jarah yang mubham ini. Taib. Ini jawaban yang disebutkan Ibnu Salah rahimahullahu taala. Ini masih menyisakan permasalahan. Masih menyisakan permasalahan dan kurang mukni, ya, tidak memuaskan. Kenapa? Karena dalam pembahasan riwayat, ya, dalam pembahasan riwayat yang yutawaqqafu fihi sama yang mardud statusnya sama. Yang sudah jelas-jelas dikatakan dhaif dengan yang yutawaqqafu fihi, yakni natijahnya, hasil akhirnya sama, yaitu apa? Hadisnya tidak bisa diterima. Mau yang sudah jelas-jelas dhaif, mau yang masih yutawaqqafu fi amrihi, kan natijahnya sama. Sama-sama hadisnya tidak bisa diterima. Dan ini mendatangkan iskal. Kalau majhul mungkin oke lah, majhul dikatakan fulan majhul, jumlahnya tidak seberapa banyak dibandingkan yang ada jar dan ta'dil padanya. Tapi masalahnya ini, rawi-rawi yang ditakdil, apa, dijarah dengan jarah yang mujham, apa, dengan jarah yang mujmal, ini jumlahnya ratusan. Ya, jumlahnya apa? Ratusan. Kalau tidak mau dikatakan mungkin sampai 1000. Jumlahnya sangat banyak sekali. Masa semua, ya, ini baru rawinya. Ya, ini baru rawinya, belum lagi hadis-hadis yang si perawi itu terdapat di dalamnya. Ada satu perawi terdapat dalam ratusan hadis masalah. Ini konsekuensinya kita akan tawakuf dengan apa? Ribuan jalan-jalan hadis. Konsekuensinya apa? Tawakuf dengan ribuan jalan-jalan apa? Jalan-jalan hadis yang perawi-perawi semacam ini berada di dalam, dia berada di dalamnya. Nah, sudah ya. Maka ini iskal tersendiri pada jawaban Ibnu Salah rahimahullahu taala bahwa tawakuf dengannya, ya, kamu tidak mengatakan ditolak tapi ditawakuf. Tapi sama saja sebenarnya dalam hal ini, tidak terlalu jauh berbeda karena sama-sama tidak bisa diamalkan. Dan iskalnya adalah ada ribuan jalan hadis nabawi melalui rawi-rawi yang semacam ini. Berarti semua ditawakuf semuanya. Tapi kalau kita tawakuf mau sampai kapan? Mau sampai kapan? Sementara kebanyakan lafaz-lafaz ta'dil dalam buku-buku jarah, lafaz-lafaz jarah pada buku-buku jarah wa ta'dil mujmal semua, dan sudah kita bolak-balik, terus kita orang-orang belakangan masalan, terus kita orang-orang belakangan, kita sudah bolak-balik buku-buku jarah wa ta'dil dan tidak ada tafsir, ya, tidak ada apa? Tidak ada tafsir, ya, dari yang mujmal tersebut. Mau menunggu sampai kapan dia jelas? Kalau dikatakan yutawaqqafu fihi, mau sampai kapan tawakufnya? Mau sampai kapan tawakufnya? Taib. Nah, maka ini irat yang disebutkan oleh
Ibnu Salah rahimahullahu taala juga tetap masih menyisakan iskal tersendiri ya. Karena itulah Ibnu Katsir rahimahullah mengambil jalan tengah dalam hal ini. Beliau memberikan taujih dengan mengambil jalan tengah. Kata beliau qultu. Kata Ibnu Katsir rahimahullahu taala, amma kalamu haula'il a'immah al-muntasibina li hadha asy-sya'ni fayambaghi an yu'khadha musallama min ghairi dzikri asbab wa dzalika lil ilmi bi ma'rifatihim wa ittila'ihim fi hadha asy-sya'n wa ittisafihim bil insafi wad diyanati wal khibrati wan nushi la siyama idza atbaqu ala tad'ifir rajul aw kaunihi matrukan aw kadzaban aw nahwu aw nahwa dzalik. Nah, kata beliau rahimahullahu taala, kata Ibnu Katsir rahimahullah, qultu. Ini suaranya jelas nggak? Ini kayak terputus-putus. Jelas ya? Nah, kata beliau, adapun ucapan a'immah haula'il a'immah al-muntasibin li hadha sya'an, adapun ucapan ulama yang memang muntasibin li hadha sya'an ya, yang memang pakar di bidang ini dalam jarh wa ta'dil, maka selayaknya diterima jarah mereka musallama, yu'khadha musallaman min ghairi dzikri asbab. Selayaknya kita menerima apa? Selayaknya kita menerima jarah mereka ya tanpa sebab. Kenapa? Wa dzalika lil ilmi bi ma'rifatihim, karena mereka ya paham ya. Kita ketahui bagaimana kedalaman ma'rifah mereka dalam masalah jarh wa ta'dil, wa ittila'ihim fi hadha asy-sya'n, bagaimana mereka sudah terjun dan berkecimpung dalam medan ini ya. Ini sisi yang satu. Jadi dari sisi keilmuan pakar dalam masalah ini mereka pakarnya. Di sisi yang lain, pakar dalam sesuatu tidak cukup. Harus dibutuhkan sikap insaf agar tidak sembarangan menjarah. Kata beliau, wattisafihim bil insafi wad diyanati wal khibrati wan nushi. Iya. Di sisi lain mereka juga punya agama, punya sikap adil, ya. Sikap an-nusah dan seterusnya yang mencegah mereka serampangan dalam menjarah. Maka tatkala mereka menjarah walaupun mujmal diterima. Siapa? A'immatil muntasibin. Ya, semacam Yahya bin Sa'id Al-Qattan, Abdurrahman bin Mahdi, Imam Malik, Ahmad bin Hanbal, Yahya bin Ma'in, ya, Ali bin Al-Madini, Imam Al-Bukhari, Muslim, At-Tirmidzi, ya. Dan para ulama yang datang setelahnya semacam Ad-Daraqutni, ya, ini semua adalah para a'immah yang muntasibin li hadza sya'an, ya, Abu Zur'a, Abu Hatim, Muhammad bin Muslim bin Wara, ya, dari para ulama, Amr bin Ali Al-Fallas, ya, dari para a'immah al-jarh wa ta'dil. Kata beliau, la siyama idza atbaqu ala tad'ifir rajul aw kaunihi matrukan aw kadzdzaba. Terlebih kalau mereka semua sepakat untuk mentad'if seorang rajul, ya, seorang perawi, maka walaupun mujmal, ya, kalau mereka sepakat, ya apalagi itu mereka sendiri-sendiri saja menjarah seorang perawi dan jarahnya mujmal tetap diterima karena kepakaran mereka di bidang ini dan sikap amanah dan insaf mereka yang tinggi. Kalaupun mereka sendirian menjarah dan mujmal maka tetap diterima. Apalagi kalau mereka atbaku, sepakat untuk mendoifkan seorang perawi, atau sepakat mengatakan bahwa dia ini matruk, atau sepakat bahwa dia ini kadzdzab au nahwi dzalik. Baik, kata beliau rahimahullahu taala, fal muhaddisul mahir la yatakhalajuhu fi misli hadza waqfatun min muwafaqatihim li sidqihim wa amanatihim wa nusihim. Maka seorang muhaddis yang mahir, ya, tidak akan sama sekali tidak akan ragu, ya, untuk mengambil kalam mereka dikarenakan kejujuran, amanah dan nusuh mereka. Walihada yaqulu Syafi'i rahimahullah fi katsirin min kalamihi 'alal ahadits la yusbituhu ahlul ilmi bil hadis. Karena itulah Syafi'i rahimahullah sangat sering mengomentari sebuah hadis
Beliau mengatakan ini hadis tidak sabit menurut ulama ahli hadis, inda ahli ilmi bil hadis. Wa yarudduhu wa la yahtajju bihi bimujarradi dzalika wallahu alam. Ya. Beliau menolaknya, tidak berhujjah dengannya hanya dengan sekedar apa? Sekedar para ulama hadis tidak menyatakan sahihnya suatu hadis. Taib. Ini selesai masalah kapan jarah dan ta'dil diterima. Ya. Dan a'dalul aqwal adalah qaulul jumhur dengan sedikit modifikasi ya, dengan sedikit modifikasi dengan kalamnya Ibnu Katsir. Pada kalamnya Ibnu Katsir rahimahullahu taala. 6. Jadi pada dasarnya ta'dil diterima secara mujmal dan jarah enggak diterima kecuali mufassar, kecuali ya kalau yang menjarah ini alimun bi asbabi al-jarah, dan dia ittasafa bid-diyanati ya wal insaf dan seterusnya. Dan ini juga yang disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah dalam Nuzhatun Nadhar. Ini juga disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Nuzhatun Nadhar bahwa jarah tidak diterima kecuali mufassar, ya betul, namun ya jarah yang mujmal tetap diterima kalau yang mengucapkannya adalah seorang yang pakar di bidangnya, alim bi asbabil jarhi, ya, dan dia punya ad-diyanah wal amanah. Nah, wallahu taala alam bis-shawab. Kemudian masalah berikutnya, qala rahimahullahu taala, amma idza ta'arada jarhun wa ta'dilun fayanbaghi an yakuna al-jarhu hina idzin mufassara wa hal huwa al-muqaddam aw at-tarjih bil kasrati aw al-ahfad fihi niza'un mashhurun fi usul al-fiqh wa furu'ihi wa ilmi al-hadith was sahihu anna al-jarha muqaddamun mutlaqa idza kana mufassara wallahu a'lam. Nah, di sini beliau tidak menjabarkan ya, dan ini ta'arud al-jarh wa ta'dil ini sudah dibahas oleh para ulama secara panjang lebar dalam buku-buku al-jarh wa ta'dil. Yakni ketika ada seorang perawi menjarah, ya, atau ada seorang perawi dijarah oleh rawi yang lain. Ya, ada seorang perawi terkumpul padanya jarah dan ta'dil. Maka yang mana yang didahulukan? Mana yang didahulukan? Ya. Sebelumnya perlu difahami bahwasanya ta'arud al-jarh wa ta'dil pada seorang perawi itu ada dua bentuk. Itu ada dua bentuk secara umum. Ada yang ta'arudnya min imamin wahid, ya, dari satu orang imam, dan ada yang ta'arudnya terjadi dari min imamaini fa aksar, dari dua orang imam atau lebih. Dari satu orang imam atau dari dua imam atau lebih. Nah, bagaimana kalau di sini Ibnu Katsir rahimahullahu taala zahirnya hanya menyebutkan bentuk yang kedua, yakni jika ta'arudnya terjadi dari dua orang imam. Misalnya ada seorang perawi, satunya Ibnu Ma'in mengatakan dia thiqah, Imam Ahmad mengatakan dia dhaif. Terjadi dari dua orang, ta'arudnya ini terjadi dari dua orang alim. Nah, dan beliau tidak menyinggung bentuk yang pertama. Bentuk yang pertama dari ta'arud jarh wa ta'dil yang tidak disebutkan di sini adalah idza kana ta'arud min imamin wahid. Kalau ta'arudnya dari satu orang imam, misalnya dari Imam Ahmad sendiri. Imam Ahmad ditanya tentang si fulan, beliau mengatakan thiqah. Kemudian bulan depan masalah di waktu yang lain ada seorang yang bertanya, menanyakan rawi yang sama, bagaimana fulan? Dia mengatakan, Imam Ahmad mengatakan apa? Imam Ahmad mengatakan dhaif. Taib. Di sini terjadi ta'arud. Anggaplah fulan namanya Zaid ibn Ahmad masalah. Nah, maka rawi ini terjadi ta'arud jarh wa ta'dil padanya. Namun ta'arudnya dari seorang imam, yaitu dari Imam Ahmad seorang. Imam Ahmad dalam satu mengatakan fulan dhaif, dan beliau juga mengatakan fulan thiqah. Nah, maka bagaimana cara, ya, fadhal.
bagaimana cara mengompromikannya atau bagaimana menyikapi ta'arud jarh wa ta'dil idza kana min imamin wahid. Idza kana min imamin wahid. Nah, para ulama menjelaskan kalau ta'arud jarh wa ta'dil min imamin wahid, maka langkah yang pertama kalau diketahui mana yang atau sebelumnya kalau misalnya bisa dijamak, bisa dikompromikan antara jarh dan ta'dilnya imam ini, maka yang dilakukan adalah dijamak, dikompromikan. Masalan, mungkin ada yang bertanya, bagaimana cara mengkompromikan satu dikatakan siqah, satunya dikatakan dhaif? Bagaimana cara mengkompromikannya? Ya. Caranya adalah dengan merujuk ke al-masadir al-asliyah. Merujuk langsung ke buku-buku, ke referensi utama dari pemilik ucapan tersebut. Misalnya ta'arud jarh wa ta'dil dari Imam Ahmad, satu orang dari Imam Ahmad. Maka kumpulkan referensi primer dari Imam Ahmad tentang dalam hal jarh wa ta'dil. Langsung rujuk ke misalnya soalatnya siapa, soalatnya anaknya Abdullah kepada beliau, soalatnya Saleh kepada beliau, ya, dan seterusnya. Dikumpulkan soalat murid-murid beliau, ya, kepada Imam Ahmad tentang jarh wa ta'dil. Dilihat apa sih lafadznya, karena terkadang ulama belakangan, ulama mutaakhirin semacam Az-Zahabi rahimahullah atau Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah atau yang selainnya dari para ulama mutaakhirin al-muhaqqiqin dalam hal ini, terkadang mereka mengutip bil makna, bukan bil lafzi. Terkadang mereka mengutip bil makna bukan dengan lafadznya, tapi dikutip maknanya. Semisal begini, Imam Ahmad ditanya misalnya, apa kedudukannya Zaid ibn Ahmad ini? Ya. Imam Ahmad mengatakan Zaid bin Ahmad thiqah. Ya. Zaid bin Ahmad apa? Thiqah. Kemudian di kali yang lain, ya, beliau ditanya Zaid bin Ahmad dengan masalan Ahmad ibn Abdurrahman masalah. Zaid bin Ahmad dengan Ahmad bin Abdurrahman, yang mana yang thiqah? Kata Imam Ahmad rahimahullah, masalan Ahmad ibn Abdurrahman thiqah, amma Zaid ibn Ahmad fa dhaif. Gitu ya. Ahmad bin Abdurrahman thiqah, amma Zaid ibn Ahmad ya fa huwa dhaif. Jadi lihat ya, konteksnya berbeda. Di satu sisi ketika ditanya bagaimana Zaid bin Ahmad, Imam Ahmad mengatakan dia thiqah. Tapi di momen yang lain, Zaid bin Ahmad digandengkan dengan Ahmad bin Abdurrahman. Yang mana yang thiqah dari dua orang ini? Kata Imam Ahmad, Ahmad bin Abdurrahman thiqah, amma Zaid ibn Ahmad fa dhaif. Maka di sini nampak sekali perbedaannya, bahwa ketika Imam Ahmad rahimahullah menyatakan misalnya terhadap Zaid bin Ahmad ini, dia ini thiqah, dia makomnya adalah ditanyakan tentang orangnya secara langsung. Dia bagaimana? Imam Ahmad mengatakan thiqah. Sementara di momen yang kedua, ini pertanyaannya adalah pertanyaan perbandingan. Yang mana yang thiqah? Zaid bin Ahmad atau Ahmad bin Abdurrahman? Ya. Kata Imam Ahmad, yang thiqah Ahmad bin Abdurrahman thiqah. Amma Zaid bin Ahmad fa dhaif. Yani Zaid bin Ahmad dibandingkan Ahmad bin Abdurrahman, dia dhaif. Yani apa? Lebih rendah dobotnya dibandingkan Ahmad bin Abdurrahman. Jadi di sini dhaifnya bukan dhaif mutlak, tapi dhaif nisbi. Yani binisbah ila Ahmad bin Abdurrahman, Zaid bin Ahmad ini dhaif. Nah, terkadang Al-Hafidz Ibnu Hajar atau Zahabi atau yang semacamnya ketika mengutip dari referensi primer seperti ini, ya, mereka mengatakan dha'afahu Ahmad. Imam Ahmad melemahkannya, menyatakan dia rawi yang lemah. Ya, betul sih Imam Ahmad mengatakan Zaid bin Ahmad dhaif. Tapi kan lihat konteksnya, ini konteks muqaranah, perbandingan, dibandingkan dengan rawi yang jauh lebih thiqah dibandingkan dirinya. Maka dia pun dikatakan adapun si fulan dhaif kalau dibandingkan itu. Nah, maka seperti ini kita bisa kompromikan. Kita katakan bahwasanya status yang asli dari Zaid bin Ahmad adalah thiqah. Kita pegang kalamnya Imam Ahmad yang satu, yang pertama. Karena itu tidak dibandingkan dengan rawi yang lain. Adapun kalimat beliau fulan Zaid bin Ahmad dhaif, itu mimbab muqaranah dengan rawi yang lebih thiqah dibandingkan dirinya.
maka hakikatnya dia memang sikoh tapi tidak sesikoh Ahmad bin Abdurrahman, makanya beliau mengatakan dhaif. Nah, ini contoh menjamak. Jelas sampai sini ya? Contoh menjamak. Jadi kalau bisa dijamak antara ketika terjadi ta'arud jarh wa ta'dil dari seorang imam min imamin wahid, maka langkah pertama adalah dijamak. Ya. Dan cara menjamaknya atau cara mengetahui bentuk cara-cara aujuhul jamak, cara mengkompromikan jarh wa ta'dil dari seorang imam adalah dengan merujuk ke buku-buku, ke referensi primer dari ucapan imam tersebut. Ini tidak cukup hanya melihat di Taqribut Tahdzib dengan pada Tahdzibut Tahdzib, bahkan dalam Tahdzibul Kamal masalah itu enggak cukup. Ya, enggak cukup dalam Tahdzibut Tahdzib. Ketika kamu dapatkan dalam Tahdzibut Tahdzib kalamnya Imam Ahmad, rujuk ke buku-bukunya Imam Ahmad langsung. Soalatnya murid-murid kepada beliau. Ketika dikatakan Al-Bukhari berkata atau Dha'afahul Bukhari, rujuk ke buku-buku tarikh beliau. Ya. Ketika dikatakan Abu Hatim berkata demikian, rujuk ke Jarh wa Ta'dilnya Ibnu Abi Hatim, Abu Zur'ah dan seterusnya. Ya. Jadi cara untuk mengkompromikan adalah melihat teks asli dari ulama tersebut. Nanti kita lihat apakah bisa dikompromikan atau tidak. Jangan sampai satunya bersifat mutlak dan satunya bersifat nisbi. Ya. Langkah yang kedua, kalau tidak bisa dikompromikan, kalau tidak bisa dipadukan antara jarh wa ta'dil, maka dicari tahu ayyuhuma muqaddam, ya, dicoba dicari tahu yang mana yang keluar lebih dahulu, jarh atau ta'dil. Jadi ini sifatnya dipandang sebagai taghyirul fatwa atau taghyirul ijtihad, perubahan ijtihad. Kalau memang tidak bisa dikompromikan dan diketahui mana yang belakangan diucapkan oleh Imam Ahmad, apakah jarhnya atau ta'dilnya, kalau diketahui maka kita ambil pendapat yang terakhir. Misalnya suatu hadis atau seorang perawi tadi, Imam Ahmad mengatakan dia thiqah, kemudian Imam Ahmad juga mengatakan fulan dhaif, maka sama kayak tadi, kita merujuk ke referensi primernya. Oh, ternyata di dua kitab yang berbeda. Ya. Imam Ahmad mengatakan thiqah di su'alatnya si fulan. Ya, di su'alatnya si fulan. Sementara Imam Ahmad mengatakan dhaif di su'alatnya si fulan. Ini berbeda orang yang menukil. Tinggal dilihat dari dua orang ini siapa yang paling terakhir siapa yang berguru kepada Imam Ahmad belakangan. Misalnya kalau diketahui seperti itu, ada enggak indikator yang menunjukkan bahwa si fulan ini yang paling terakhir, ya, yang datang belakangan, ya. Nah, kalau ada, ya kita ambil yang terakhir. Kita ambil yang terakhir. Yani dijadikan fatwa yang terakhir itu memansuh fatwa yang belakangan. Fatwa yang terdahulu maksud saya. Dijadikan fatwa, ya, misalnya kalau ta'dilnya belakangan, jarhnya lebih dahulu, ta'dilnya belakangan, maka ta'dil ini memansuh jarh. Atau sebaliknya, dulu dia dita'dil, belakangan dijarh, maka jarh ini memansuh ta'dil. Jelas sampai sini ya? Taib. Ini langkah yang kedua, diketahui takdim dan takhirnya. Diketahui tarikh keluarnya fatwa ini, hukum ini. Kemudian jalan yang ketiga, kalau tidak diketahui tarikhnya, maka dua ijtihad dari Imam Ahmad yang berbeda ini dilihat yang mana yang lebih sesuai dengan dengan kalam para ulama lain. Ya. Ini kan tadi kita cuma mau mengisbat yang benar dari Imam Ahmad ini apa sebenarnya. Nah, ketika tidak bisa dijama dan tidak diketahui mana yang terakhir, mana yang belakangan, mana yang terdahulu, maka dua ijtihad Imam Ahmad ini dilihat mana yang paling sesuai dengan kalam para ulama yang lain. Kalau misalnya semua ulama lain sepakat mengatakan fulan dhaif, dan Imam Ahmad ada dua ijtihad pada beliau, satu mengatakan dhaif, satu mengatakan thiqah, maka kita katakan yang diambil adalah ucapan Imam Ahmad yang mengatakan dhaif. Walaupun kita nggak tahu mana yang belakangan, kita tidak bisa kompromikan, ya. Pokoknya kalau terjadi ta'arud
Ya, misalnya ada seorang perawi, semua ulama yang kita dapati referensinya, bukan semua ulama betul-betul semua ulama ya. Anggaplah semua ulama yang kita dapati referensinya, yang kita berhasil kumpulkan, ya, semua mengatakan fulan dhaif. Datang Imam Ahmad rahimahullah punya dua kaul tentang rawi tersebut. Imam Ahmad mengatakan fulan dhaif, dan beliau juga punya fatwa yang mengatakan fulan apa? Fulan dhaif. Fulan siqah, afwan, fulan siqah. Maka apa? Langkah yang ketiga, kalau nggak bisa ditempuh dua cara yang pertama tadi, langkah yang ketiga adalah kita ambil kalamnya Imam Ahmad yang sesuai dengan pendapat ulama yang lain. Yakni kita ambil yang kalamnya dhaif. Hukum beliau terhadap perawi itu dhaif. Jelas? Ya, bukan yang siqah yang kita ambil yang dhaif. Kenapa? Karena hukum asal ini salah satu kaidah yang muhim dalam memahami kalam para ulama dan memberikan taujih ucapan di kalangan para ulama. Al asal itu tidak ada ta'arud pada kalamnya a'immah. Itu hukum asal. Ya. Hukum asal tidak ada ta'arud pada kalam a'immah. Maka selama masih memungkinkan ucapan mereka ditaujih dan diarahkan kepada satu makna yang sama, maka itu yang dilakukan. Karena al-asal ilmu mereka sama, pondasi keilmuan mereka sama, sudut pandang mereka sama, itu asalnya. Ya. Jelas sampai sini ya? Maka ketika terjadi ta'arud dari satu orang imam berbeda pendapatnya, maka kita ambil pendapatnya yang sesuai dengan ulama yang lain. Karena al-asal tidak mukhalafah. Dan ini salah satu manhajiyah yang terbaik dalam menyikapi ikhtilaf di kalangan para ulama, bahwa selama masih bisa diarahkan kepada kalam ulama lain, tidak diarahkan kepada ikhtilaf, maka itu yang aula. Itu yang aula. Maka ini langkah yang ketiga adalah apa? Kita melihat mana dari dua fatwa atau dua hukum dari Imam Ahmad yang sejalan dengan ulama lain. Langkah yang keempat, bagaimana kalau ulama lain juga khilaf? Bagaimana kalau ternyata memang ini orang, bukan hanya Imam Ahmad yang Imam Ahmad punya dua pendapat tentangnya, betul. Tapi memang rawi ini di kalangan ulama memang juga ada dua kubu besar berkenaan dengannya. Satu mensiqahkan, satu melemahkan. Satu mensiqahkan, satu melemahkan. Kalau tadi kan bentuk yang ketiga, semua yang kita dapati semuanya sepakat mendoifkan. Imam Ahmad mengatakan siqah, Imam Ahmad juga mengatakan doif. Kita katakan yang kita ambil yang doif, yang sejalan dengan pendapat-pendapat ulama yang tadi itu. Sekarang bagaimana kalau ulama sendiri berbeda pendapat? Ya, bagaimana kalau ulama sendiri berbeda pendapat? Ya, kita katakan apa? Maka dalam keadaan seperti ini, ketika para ulama sendiri selain Imam Ahmad berbeda pendapat, maka dalam keadaan seperti ini, kedua ijtihad Imam Ahmad terhadap perawi ini dikembalikan ke kelompoknya masing-masing. yakni kalamnya Imam Ahmad yang mengatakan dhaif digabungkan ke kalamnya ulama yang mengatakan dhaif, dan kalamnya Imam Ahmad yang mentautsik digabungkan dengan mazhab yang mentautsik. Baru kemudian diberlakukan apa? Qawaid jarh wa ta'dil pada bentuk yang kedua. Nanti bentuk yang kedua apa? Idza kana ta'arud min imamaini fa aksar. Kalau ta'arudnya berasal dari dua orang imam atau lebih. Nah, itu nanti berarti kalau dalam konteks seperti ini sudah tidak berlaku, sudah tidak bisa dikatakan ta'arud min imamin wahid. Yani kita arahkan ucapannya Imam Ahmad ini masing-masing diikutkan kepada apa? Aqwal yang ada berkenaan dengan rawi tersebut. Nah, sehingga jadinya ke masalah yang kedua nanti, yaitu idza kana ta'arud min imamaini fa aktsaru. Dan ini insyaallah taala kita akan jelaskan nanti pada pertemuan selanjutnya. Jadi khulasan dalam masalah ta'arud al-jarhi idza kana min imamin wahid, maka langkah yang pertama adalah dijama', dicoba dijama'. Jangan sampai salah satunya ada yang sifatnya nisbi, yang lainnya mutlak, yang satunya nisbi, maka yang nisbi diarahkan kepada yang mutlak. Yang nisbi diarahkan kepada yang mutlak. Yang kedua, kalau nggak bisa, dan diketahui ada yang mutlak, ada yang nisbi, dua-duanya mutlak masalan, maka dilihat yang mana yang mana yang muqaddam. Dilihat tarikh. Apakah ada indikasi yang menunjukkan bahwa salah satu hukum ini keluarnya belakangan? Ya, maka yang belakangan memansuh yang pertama. Yang keluarnya belakangan memansuh yang pertama. Yang ketiga, kalau tidak bisa juga, maka apa? Kita memilih qaul imam tersebut yang sejalan dengan ulama yang lain. Yang sejalan dengan ulama yang lain. Kalau mereka bersepakat pada suatu hukum, kalau mereka sama dalam satu hukum, maka kita ambil ucapan dari imam ini yang sejalan dengan mereka. Yang keempat, kalau ulama selain Imam Ahmad ini juga, ya ulama yang lain itu juga berbeda pendapat, maka kita katakan apa?
qaul dari Imam Ahmad ini masalan dikembalikan kepada setiap kelompoknya, kepada kelompoknya masing-masing yang menjarah dan yang mentakdil. Taib. Sudah ya, ini khulasah, dan itu kondisi yang keempat, hal yang keempat ini kembalinya kepada ta'arud jarh wa ta'dil, ta'arudul jarh wa ta'dil, idza kana min imamaini fa aksar, wa sayati bayanuhu insyaallah taala. Naam. Naktahi bi hadzal qadar wal ilmu indallah. Nas'alullaha ta'ala ay yu'allimana mimma yanfa'una wa ay yanfa'ana bima 'allamana, innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaihi. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taib.